warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dengan Ibu Siti Aisyah. Selamat pagi, selamat sore Bu. Selamat sore. Ya, jadi Bu, bagaimana pendapat Ibu berkaitan dengan tradisi Bepukung? Apakah itu memang tradisi suku Banjar Bu? Iya, itu tradisi suku Banjar dari datuk nenek, dari leluhur kayak gitu. Nah, Berarti cuma suku Banjar yang bisa ya Bu? iya. Nah, untuk caranya sendiri Bu, bagaimana? Cara Bepukung. Caranya memukung. Itu anak kalau riwil bilang Banjar mucil, sakit parut kah, kecapean kah, nangis, berhenti itu dipukung, dimasukkan ke ayunan. Habis itu diandak dilupet sini direbahi, lalu dibanguni kayak gini. Didudukin. Lalu dirangkul tapihnya ini ayunannya begini ke kiri ke kanan. Nah, habis itu baru diikat. Nah, ikatan itu kan di sini sudah bersimpan. Tapihnya sarungnya itu begini Nah, lalu ini kan tidak boleh dilepas, anaknya bisa belum bisa duduk sendiri. Nah, baru diikat. Nah, habis diikat itu diam dia, kayak dihangatkan badannya kayak gitu. Nah, kalau untuk usianya sendiri Bu, bisa Bepukung umur berapa? Usianya itu mulai dari 3 bulan, 2 bulan pun bisa. Kalau riwil mucil itu nangis tuh, pukung aja. Sampai umur berapa Bu? Sampai umur 9 bulan. Bisa. Nah, terus untuk penghantarnya biasanya ada nyanyian-nyanyian. Ada nyanyiannya. Seperti apa itu Bu? Oh my. Nyanyiannya kalau mama pokoknya anak di ngomong nyanyiannya begini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kayak gitu. Baru tidurlah tidur anakku sayang, buah hati permata ibunda. Gitu. Jangan menangis, jangan meraju, anakku sayang, buah idaman. La ilaha illallah, ya Allah, jadi akan anakku orang beriman, jadi akan anakku orang nang saleh. Ya Allah, anakku inya nang bauntung, jadi akan anakku nang hafal Quran. Tuh, nangis tuh mama. Doanya ya berarti. Doain. Nangis mama kalau gitu. Berarti memang sejak dulu. Oh iya. Coba dengerin, orang zaman sekarang udah ada yang kayak begituan. Orang-orangnya aja yang kayak begitu menganui anak. Kalau begitu doa, termasuk doa mendoain anak. Tidur anak itu sudah. Nah, habis tidur itu sejam 2 jam capek sudah tuh berpukung begini. Baru dilepas pukungannya, direbahin aja lagi di ayunan itu, di ayun. Nah, berarti cuma sejam 2 jam, kalau dia capek baru direbahin kain. Berhenti sudah dia menangis itu tadi kan, kecapean mungkin. Kita udah tahu nangis anak itu. Tuh. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustazah. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah bi khairin. Oke, Ustazah. Jadi topik saya berkaitan dengan bepukung anak.
Ayun bepukung anak. Nah, jadi Ustazah, bagaimana pandangannya secara Islam, Ustazah? Dalam Islam. Oh gitu ya. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih banyak atas eh, minatnya, keinginan Salamia untuk bertukar pikiran dengan saya. Sebenarnya kalau tentang berayun atau berhukum itu kan tradisi Banjar yang terkenal gitu ya. Terus itu mungkin dari keadaan istiadat di Banjar mulai dulu sampai akhir hayat, karena adat kebiasaan itu termasuk hukum dalam fikih pinter. Nah itu jadi kebiasaan al-adat itu mahakamatun gitu ya Salamia ya. Nah, jadi ada kebiasaan itu bisa jadi hukum, tapi orientasinya ke situ ada tahapnya tentang hukum tersebut. Jadi kalau dalam kaidah yaitu kebiasaan itu kalau sudah menjadi hukum, istilahnya kalau tidak diikuti adat dan adat itu bisa ada efek ke intervensi. Nah, selanjutnya di situ dalam biasa panjang untuk berayun ada apa namanya tidak melanda dalam Islam, karena ada pendidikan, ada tarbiyahnya, dan di situ ada pituah. Karena saya lama di Banjar itu sekitar 21 tahun di Banjar, jadi ada kebiasaan tersebut yang daerah Banjar mayoritasnya seperti itu ya, terutama yang terkena ini di daerah Rantau. Iya. Ya, di situ sampai orang tua kadang-kadang tidak ada keayun gitu. Nah, jadi kalau anak kecil ini di situ berayun atau bukung itu istilahnya itu tadi saya bilang ada pituah, ada doa, ada syair yang niatnya orang tua itu inginnya anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah gitu, pintar. Jadi ada pendidikan atau tarbiyah diniyah, istilahnya pendidikan agama, pintar. Karena hidungnya itu mengantarkan anak-anak dengan syair solawat. Nah, solawat sampai anak itu terguring, terguring dengan nyenyak seperti itu. Nah, jadi dalam Islam tidak menyalahi dan tidak ada kesyirikan, tidak ada bid'ah dalam karena mengandung keinginan orang tua tersebut, anaknya ingin menjadi anak yang baik, anak yang berguna, anak yang soleh dan soleha untuk dirinya, keluarganya, terus agama, bangsa dan negara. Itu niatnya pintar. Jadi karena menyalahi agama dan tidak menyalahi adat tersebut, maka dipopulerkan sampai sekarang gitu. Nah, itu istilahnya berayun gitu ya, biasanya kan pakai itu tapeh ya. Di situ sambil diayun dikasih syair, dikasih selawat, ngaji surat-surat pendek. Nah, itu kan
anak itu kalau kita lebih jelas lagi, Salamia, mulai dari kandungan itu umur 2 bulan sampai 4 bulan dikasih nyawa, itu sudah sebenarnya sudah dielus-elus sama orang tuanya ya, sama ibunya dibacai, itu sudah menunjukkan ada interaksi. Apalagi sekarang kan zamannya sudah canggih, mungkin di ilmu pengetahuan yang Salamia kan ahli ini berkaitan dengan IPA dan kimia, mungkin penelitian itu ada ada komunikasi antara ibu dan anak. Nah, kalau sudah melahirkan, ibu itu anaknya supaya cepat tidur, biasanya kalau sudah di ayun itu di istilahnya dibungkung itu Iya. itu ya itu berapa jam sampai ibunya itu selesai semuanya pekerjaan gitu. Jadi tapi yang mengayun itu tidak ada batas, baik itu ayahnya, baik itu ibunya atau mamanya atau neneknya, kainya, acilnya, dan adik atau saudara-saudaranya itu bisa mengayun. Dan di ayun itu biasanya orang tidak diam, Salamia, tapi itu ada ada komunikasi antara yang mengayun dan anak tersebut meskipun itu bayi. Nah, jadi di situ insya Allah para malaikat kalau dibacai sholawat, syair-syair tentang berkaitan dengan agama, kidung-kidung atau nasihat-nasihat atau fitwah. Nah, katanya banyak seperti itu, insya Allah anaknya itu menjadi tenang, damai, dan tidur. Dan insya Allah anak itu nantinya yang diharapkan orang tua dan semuanya itu menjadi apa yang diinginkan, yaitu anak yang soleh dan solehah gitu. Itu selamanya. Apalagi kalau apa yang Berarti di dalam kebudayaan itu sah-sah aja kan Ustazah? Iya, kebudayaan itu mencerminkan sikap suatu bangsa. Tapi budaya itu sendiri itu tidak menyalahi aturan-aturan yang ada di negara atau bangsa, terutama agama. Nah, jadi tidak semuanya budaya itu istilahnya ya baik, enggak. Tapi ada budaya-budaya yang tidak baik. Nah, itu yang tidak boleh dicontoh. Kalau berayun ini adalah budaya atau kebiasaan yang dijunjung oleh orang Banjar ya, itu menjunjung tinggi karena ada nilai-nilai budaya yang positif yang tidak melanggar agama, malah itu adalah ada misi yang harus disampaikan di agama itu, yaitu cara mendidik anak supaya anak itu menjadi pintar, menjadi taat. Nah, itu patuh kepada orang tua, terutama kepada Allah dan Rasulnya. Nah, yaitu Nabi Muhammad gitu. Dan di situ kalau kita mendalami tentang kidung yang diajarkan ke anak tersebut sambil mengayun atau syair itu banyak. Nah, terus itu bergaya atau dalam ilmu bahasa Arabnya itu uslub. Gaya bahasanya itu bagus orang Banjar. Nah, itu ya dalam istilahnya berayun itu tidak menyalahi budaya atau adat. Malah berayun itu bisa
tradisi berayun maksudnya itu bisa mengangkat budaya terutama yang ada di Banjar, yaitu di Rantau dan Banjar umum begitu, yaitu Kalsel Kalimantan Selatan, karena Banjar itu banyak di Jawa Barat, ada Banjar juga ya. Ya, jadi Kalimantan Selatan itu menjadi budaya atau menjadi adat, dan bisa itu istilahnya berayun itu istilahnya itu menjadi para wisata. Nah itu jadi sosial bisa terutama agama dan keakraban, komunikasi antara orang tua dan anak tersebut yang diayun itu Sanamia gitu ya. Ya, Ustazah, sangat jelas sekali penjelasannya Ustazah. Ya, kalau saya ada kekurangan, Salamia bisa diulang lagi, nggak apa-apa nak, selama saya bisa membantu orang gitu, terutama anak didik kita ya, dari IJ, nggak apa-apa, selama saya mampu ya nak ya, gitu. Semoga apa yang disampaikan dari saya, kalau ada hilaf insya Allah dari pribadi saya itu ya Salamia, kalau ada benernya, ada kelebihannya, itu semata-mata dari Allah gitu ya. Cuma saya ini Salamia mengalami aja, pengalaman gitu ya. Itu karena pengalaman itu adalah guru ya. Gitu Salamia ya. Apalagi Salamia kalau Mima minta diulangi lagi nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, sama dengan ya nanti aja kalau ini kan wawancara gitu. Apalagi pintar. Sudah Ustazah, cukup jelas Ustazah. Oh sudah. Oke. Oh iya. Sekarang saya bersama Ibu Leli Salmita MPD, dosen PGMI dari UIN Samarinda ya Bu, dari IN Samarinda. Nah, Ibu, saya ingin bertanya mengenai Ayun Bepukung. Itu merupakan salah satu tradisi dan budaya dari masyarakat Banjar untuk menidurkan anak bayi. Posisi dari anak bayi tersebut itu dalam posisi duduk Bu, baru diikat dengan kain. Nah, menurut pandangan dari biologinya itu bagaimana Bu dengan pertumbuhan dari si bayi tersebut? Kalau menurut saya bepukung itu masih aman ya buat untuk pertumbuhan anak. Kenapa? Karena memang posisi anak diposisikan seperti duduk ya, dengan posisi bokongnya lebih rendah daripada posisi lututnya. Kemudian dia disangga sama ini pengikat yang ada di lehernya. Jadi memang itu aman dan juga bagus buat pertumbuhan. Karena apa? Karena bayi kan harus cukup tidur. Sementara dengan ditidurkan dengan bepukung tadi, jadi bayi merasa nyaman, jadi tidurnya lebih lama, dan itu memang bagus buat pertumbuhan bayi. Kalau dilihat dari lama tidurnya bayi, ya, kenyamanan bayi. Kalau menurut dari segi usianya kan Bu, sekitar 3 bulan sampai 1 tahun untuk yang bisa bepukung. Nah itu udah matangkah tulang si bayi tersebut? Sebenarnya memang belum matang tulangnya, tetapi karena diposisikannya seperti duduk yang saya bilang tadi, jadi itu memang posisi paling aman dari bayi belum lahir sampai bayi sekitar umur 1 tahun. Ya, jadi memang posisinya posisi aman itu, posisi duduknya aman. Berarti tidak membahayakan. Iya. Dan memang orang yang bisa bikin bepukung itu kan memang nggak semuanya ya. Iya, nggak semuanya yang bisa, dan memang butuh keterampilan menurut saya. Jadi kalau ibunya belum yakin dan belum bisa, memang jangan coba dulu ya, karena memang kan dengan ya memang orang yang sering melakukannya dan memang sering melestarikan budaya bepukung gitu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya.